Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mari kita awali kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pagi hari ini kita masih mengkaji kitab Tauhid dari Sahih Bukhari. Saya akan membahas 3 hadis dari 16 hadis dalam bab kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi sanadin muttasilin ilal Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'an Allah wa bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa bihi qala Sa'id ibnul Musayyab. Qala Sa'id ibnul Musayyab. Sa'id bin al-Musayyab berkata. Siapa itu Sa'id ibnul Musayyab? Sa'id ibnul Musayyab adalah seorang tabi'in. Apa itu tabi'in? Tabi'in adalah mereka yang menjadi murid daripada sahabat-sahabat Nabi. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu memiliki banyak sekali murid. Lah, muridnya daripada sahabat Nabi ini bernama tabi'in. Sedangkan Sa'id ibnul Musayyab, beliau terkenalnya dengan Sayyidut Tabi'in, tuannya para tabi'in, karena beliau dianggap sebagai tabi'in yang paling mulia. Jadi manusia, nabi dan rasul paling mulia adalah Muhammad. Sahabat Nabi yang paling mulia bernama Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan tabi'in yang paling mulia bernama Sa'id ibnul Musayyab. Meskipun sebagian ulama menamainya dengan Sa'id ibnul Musayyib, tapi dalam ilmu hadis terkenal dengan Sa'id ibnul Musayyab, tidak Sa'id ibnul Musayyib. An abihi, dari ayahnya. Nazalat fi Abi Thalib, ada sebuah ayat yang turun berkenaan dengan Abu Thalib. Apa itu ayatnya? Ayatnya sangat populer, yaitu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Ayat ini populer sehingga banyak orang yang hafal. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan buat kalian. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kehendak Allah terhadap manusia itu kemudahan. Tetapi kadang-kadang yang membuat ribet dan sulit adalah kehendaknya manusia.
Semisal, ini semisal ada seorang laki-laki, dia sudah berumur, sudah memiliki NIP, motornya cukup bagus, tetapi belum memiliki rumah. Karena dia sudah berumur dan memiliki pekerjaan yang tetap, dia mulai berani melamar seorang wanita. Laki-laki tersebut sudah memilih wanita yang akan dia lamar, dan sebelum nembung dengan orang tuanya, dia tanya kepada wanita tersebut, "Mbak, jenengan tak rabi purun apa mboten?" Jawabannya, "Nggih Mas, kula manut kalih piantun sepuh kula." Lalu laki tersebut datang ke rumah orang tua dari perempuan tersebut. "Pak, kula silaturahim mriki badhe nyambung paseduluran. Kula remen kalih putranipun panjenengan, putranipun panjenengan nggih remen kalih kula. Niki badhe kula ajak gesang bebrayan sesarengan." Iku bapake sanjang ngeten, "Wah, nyuwun ngapunten Mas, mbake bocah niki dereng rabi. Miturut adate piantun Jawi niku ora oleh bocah niku nglangkai mbake rabi. Niki langsung kula tolak. Mengke nek putri kula rabeke jenengan, mbake mengke stres." Akhirnya pripun? Akhirnya dia tidak jadi menikah. Padahal apa? Di dalam Islam tidak ada syarat menikah itu harus kakaknya menikah dulu, tidak ada. Ini karepe Gusti Allah niku nek wong kalau sudah cukup, dia sudah mampu, ya menikah saja, tidak harus menanti kakaknya menikah dulu. Lalu di suatu kesempatan lain, ada laki-laki sudah memiliki nomor induk prajurit, lumayan. Dia sudah memiliki balok 2. Kemudian laki-laki tersebut senang dengan mbaknya yang tadi ditolak. Karena dia senang, dia nembung kalih mbak ndek wau, "Mbak, kula remen kalih panjenengan. Kinten-kinten kula badhe nikah kalih jenengan, jenengan purun boten?" Jawabane mbake sing lugu niku ngeten, "Nggih, mboten napa-napa. Sing penting bapak ibu kula merestui." Lalu tentara tersebut datang ke rumah orang tua dari perempuan tersebut. Lalu ditanya, "Jenengan mriki napa Mas?" Jawabane, "Kula mriki badhe ngejak putrinipun panjenengan gesang bebrayan sesarengan. Kinten-kinten angsal mboten nggih?" Jawabane, "Ya beberapa tahun yang lalu enek wong sing tak tolak nglamar anakku gara-gara mbake rong rabi. Nah, saiki mbake wis rabi. Lah aku arep takok karo jenengan, jenengan laire kapan? Dina apa? Pasarane napa?" Ditangeti masalah pasaran. Dijawab, "Nah, kula mboten pati mudeng hitungan gitu. Wah, kula niku laire Senin Pon, Pak." "Oh nggih, kula dereng saged jawab, mengke badhe kula rembuh kalih keluarga kula." Waire niku tentarane wangsul mengharap semoga lamaran saya diterima. Niku bapak niku rembukan kalih Pak Dene, "Di, iki ponakamu arep ditembung wong, Di. Kira-kira jenengan cocok napa mboten?" Nggih dijawab, "Lah anakmu kuwi laire pasarane napa?" "Pasarane Jumat Legi." "Lah sing lanang Senin Pon." "Coba tak hitung dhisik." Niku dihitung bla 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 bla.
Wah, akhirnya Pak Dene ngeten. Iki mung saran ya, Lek. Iki nek dilanjutke setengah tahun ketoke bubar iki. Anakmu meneng tapi atos, sing lanang kuwi ketoke meneng tapi luwih atos. Lah iki nek rabi sak bendina isine mung padu. Lah, iki mung saran, nek arep mbok lanjutke ya karepmu. Tapi nek enek apa-apa aja nyalahke aku. Lah niku wong tua sing imane mboten jelas nggih. Wedi akhire niku. Akhire wedi. Setelah itu wangsul, Nduk. Dirembuk karo Pak Demu, ketoke ra cocok Nduk Pak Demu, Nduk. Gara-gara hitungane beda. Lah pripun akhirnya? Akhirnya dia perempuan itu tidak jadi menikah. Lah akhirnya kan nyuwun ngapunten, terkenal aja nembung karo mbake kae. Wong tuane angel, bola-bali ditembung wong ora tau oleh. Akhirnya kaset umur 50 tahun dia belum menikah. Padahal teng agama Islam niku napa to syarat rabi niku? Ada calon suami, ada calon istri, ada saksi, ada wali dari perempuan, ada mahar. Selesai niku. Mboten wonten ceritane arep rabi dadak ngethukke dina niku mboten karepe Gusti Allah niku. Arep rabi dadak ora oleh nglangkai mbake mase niku mboten karepe Gusti Allah. Lah karepe sinten? Lah karepe menungso. Jadi Allah itu menginginkan kemudahan buat kita. Tapi kitalah yang membuat hidup kita itu sulit karena keinginan kita. Jadi sampai-sampai Kanjeng Nabi dawuh, yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah jangan dipersulit. Nabi pernah mengatakan, innama bu'ithu muyassirin, aku itu diutus untuk menjadi orang yang mudah, tidak mempersulit. Jadi saya ulangi lagi, yang membuat sulit hidup itu adalah keinginan manusia, bukan keinginannya Allah. Bahkan dalam ibadah kita pun juga sama. Sholat tidak bisa berdiri dengan duduk, duduk tidak bisa dengan cara tidur, tidur tidak bisa dengan cara memberi isyarat, memberi isyarat tidak bisa berarti sudah mati. Selesai. Orang tidak bisa berwudu, maka dia diperbolehkan untuk tayamum. Orang sedang perjalanan tidak bisa melaksanakan sholat, di beberapa waktu diperbolehkan untuk mengqashar dan menjamak. Jadi agama itu mudah. Yang membuat sulit niku napa? Karepe wong niku sing gawe angel. Arep rabi mboten siyos gara-gara duwite ra cukup dienggo mantu. Padahal kula niku ngerasan-rasan kalih piantun-piantun sepuh niku, bocah sakniki niku nek rabi koyok-koyok nek digedheke mboten purun. Cah sakniki niku. Lah ning sing garep, sing gadah karep nek mantu gedhe niku wong tuwane sakniki niku. Nek bocah niku Pak, daripada dit 1 juta dienggo mantu ngentekke duwite kekno aku wae. Niku cah sakniki ngoten niku. Kula melakukan penelitian niku, hampir anak muda zaman sekarang nek rabi digedheke niku mboten purun. Nah, sing gadah karep niku wong tuane, mboten bocahe. Teng KUA Pak paling entek 5 yuta. 5 yutae dienggo syukuran. Engke ini kotak dienggo wong sak RT, rasah nyumbang ngoten niku. Nek teng daerah kula ini sudah mulai musim. Mulai musim banyak orang yang mantu itu tidak menerima sumbangan. Nah, niku pun usum niku. Niku kathah teman-teman saya Muhammadiyah niku sing mantu niku kathah sing tidak menerima sumbangan.
Ya alhamdulillah. Itu piantun-piantun luar biasa. Jadi Bapak Ibu, Allah itu punya kehendak. Kehendak Allah itu pasti meringankan manusia. Namun kadang-kadang manusia yang mempersulit dirinya sendiri. Hadis selanjutnya, ini hadis yang pertama. Kalau tadi muqaddimah. Hadis yang pertama, wa bihi qala haddatsana Musaddadun, telah menceritakan kepada kami Musaddad. Haddatsana Abdul Warith, telah menceritakan kepada kami Abdul Warith. An Abdul Aziz, dari Abdul Aziz. An Anasin, dari Anas. Lah Bapak Ibu, hadis ini dari Musaddad, Musaddad dari Abdul Warith, Abdul Waris dari Abdul Aziz, Abdul Aziz dari Anas. Berarti apa? Antara Imam Bukhari dengan Rasulullah ada 4 sanad atau ada 4 rantai. Rantai yang paling tinggi bernama Anas. Anas punya murid bernama Abdul Aziz. Abdul Aziz punya murid namanya Abdul Warith. Abdul Warith punya murid namanya Musaddad. Musaddad punya murid namanya Imam Bukhari. Dari Imam Bukhari sampai Anas, ini di dalam ilmu hadis dinamakan dengan sanad. Ini sanad ya. Imam Bukhari sanad, Musaddad termasuk sanad, Abdul Warith, Abdul Aziz, Anas itu bagian dari sanad. Jadi jenenge sanad. Nah, kalau isinya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh. Nah, dawuhe Kanjeng Nabi di dalam ilmu hadis namanya matan. Hadis itu isinya adalah sanad dan matan. Nah, ini matannya atau isinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ta'autumullah, jika kalian berdoa kepada Allah, jika kalian meminta kepada Allah, fa'zimu, maka berazamlah, maka bertekadlah dengan sungguh-sungguh, fit du'ai, dalam berdoa. Tuntunannya bagaimana? Tuntunannya adalah Nabi mengatakan, jika kalian berdoa kepada Allah, maka berazamlah. Kata fa'zimu dari kata al-azmu atau tekad kuat yang menggebu-gebu. Jadi Bapak Ibu, yang namanya tekad itu atau niat atau keinginan oleh para ulama dibagi menjadi 5. Jadi karep niku oleh para ulama dibagi menjadi 5. Karep sing paling dhuwur niku jenenge azam. Iku karep sing paling dhuwur namanya azam. Kita hitung. Karep yang paling rendah, keinginan yang paling rendah di dalam pengertian para ulama, yang pertama adalah hajis. Hajis itu apa? Lintasan awal cuma 1 kali. Semisal jenengan melewati sebuah showroom mobil,
daerah mriki niku teng ngajeng PDN Boyolali wonten showroom mobil Mitsubishi. Jenengan melintas berarti sering melintas nggih batin. Wah, kapan aku iso tuku expander sing anyar? Tapi itu hanya lintasan satu kali nih. Kula mboten nate kepikiran tumbas expander. Nah, niku lintasan satu kali namanya hajis. Lalu derajat yang kedua, keinginan manusia ini namanya khotir. Artinya apa? Mulai sering dipikirkan. Nanti bola-bali lewat niku mau wah iki kok mobile kok ya apik men. Jadi bola-bali lewat showroom motor Mitsubishi niku sering lewat, akhirnya niku selalu melintas dalam keinginan kita. Niku pun gadah karep kapan aku tuku mobil, ya Allah mau lewat tok sambil dino ora tau mampir. Mau ngriwariwi mboten nate mampir. Namanya khotir. Ini selalu melintas. Lalu yang ketiga dinamakan dengan hadithun nafsi. Apa itu? Dia sudah mulai memikirkan, janjane aku ning tabungan duwe duit 100 juta. Lah, coba aku tak takok ning gone showroom mobil Mitsubishi mungkin ana potongan 10%. Tangklet expander regane mboten ngertos nggih. 300 juta ya nih. 300 juta. Iku pun mulai mikir iki, duitku 100 juta. Iki paling penak aku arep kredit apa utawa aku arep golek utangan 200 juta. Niku mulai berpikir, apa ora sida tuku mobil ya. Ini namanya hadithun nafsi. Tengah ini niku wis nembe gembremeng. Iku mong batin, dibatin, dipikir, dereng wonten cerita kalih bojone niku. Niku mung pengen mawon niku. Tapi sudah memulai mencari informasi antara ragu dengan tidak ragu. Lalu keinginan yang keempat namanya hammun. Apa itu? Keinginannya sangat kuat, tetapi baru 80%. Niku nggih sampun rasan kalih bojone. Iki ketoke mobile Avanza ne awake dhewe wis mulai umur. Pomone ganti expander iki ya Bu. Niku mulai cerita, aku wis golek informasi utangan, penake kredit utawa utang utawa ora usah niku. Namanya hammun. Pun gadah karep. Lah, tetapi yang paling tinggi adalah azmun atau azam. Azam itu apa? Tekad yang kuat, yang menggebu-gebu, yang tidak pernah putus. Jadi karepe niku tenanan. Yakin niku 100%. Jadi kata Nabi, idza da'autumullah, apabila engkau berdoa kepada Allah, fa'zimu, maka berazamlah. Tekad kuat yang menggebu-gebu, yang tidak ada batasnya. Karep niku tenanan. Terus nek donga niku all out. Nggih nangis, diawali dengan tahajud, lalu bertajud wiridane sing dawa, bibar niku ngaji Al-Qur'an, bibar niku ndonga kalih nangis. Ya Allah, kula sampun tahajud, kula sampun wiridan suwe, kula sampun ngaji Quran setunggal juz, nyuwun kula mong setunggal. Rezeki kula mang gampangke kersane saged tumbas expander. Itu nangis karo Gusti Allah. Itu karena apa? Memiliki keinginan yang sangat-sangat kuat. Dan kualitas doa kita tergantung dari tekad kuat kita. Kenapa ada orang kok doa seringnya tidak dikabulkan oleh Allah, hanya dicatat sebagai pahala? Ya doanya ini ya doa nggih, pomone wong nggih mung cuma hadisun nafsi. Mung pengen mboten karepe mboten tenanan. Nah niku nek tenanan niku nggih masyaallah.
Terus kalau kita berdoa, kita ada tuntunannya apa itu? Benar-benar berazam. Lalu Nabi pun juga bersabda, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahu. Allah tidak mengabulkan doa orang yang apa? Orang yang hatinya lalai, orang yang tidak serius di dalam doanya. Terus kula niku gadah mas kula nomor kalih. Adine adik bareng mas kula. Niku teng daerah Jawa Timur, teng daerah Kediri niku ikut seleksi pejabat niku modale namung tekad yang kuat. Aku yakin aku bakal iso lulus seleksi ini. Seleksi dados direktur PDAM teng sebuah daerah di Kediri, teng Kabupaten Kediri. Di saat kumpul-kumpul dengan sesama direktur PDAM se-Jawa Timur niku ditangkleti, Pak, jenengan niku modal pinten, Pak? Dados direktur PDAM, Mas kula nggih sanjang. Wah, mung 10.000. Lah kok murah men? Saestu murah niku. Lah niku 10.000 bagi teman-teman sesama direktur dianggap 10 juta. Tapi bagi Mas kula 10.000 niku numpang materi seharga 10.000. Niku kula tangerti, modalmu apa? Ya modalku mung yakin ndonga karo Gusti Allah. Kabul tenan. Jadi direktur PDAM Kabupaten Kediri sampai sekarang. Modalnya yakin. Wala yakulanna ahadukum, wala dan janganlah yakulanna ahadukum, salah seorang di antara kalian berkata di dalam doanya, apa itu? In syi'ta fa'atini, ya Allah, jika engkau berkehendak maka berilah aku. Kenapa Nabi melarang kalau kita berdoa dengan ucapan ya Allah, nek jenengan kersa nggih kula mangtumbaske expander enggal. Nah, seakan-akan apa? Nabi mengatakan fa innallaha la mustakriha lahu, sebab Allah sama sekali tidak ada yang bisa memaksanya. Jadi kalau ada orang yang berdoa, ya Allah, aku meminta kepadamu ini, jika engkau berkehendak, berarti orang itu satu, dia tidak yakin dengan doanya dia sendiri. Berarti kualitas doanya tidak berazam, tetapi hadithun nafsi, penuh dengan kebimbangan antara iya dan tidak. Karena dia tidak yakin terhadap doanya sendiri, lalu dia juga tidak yakin doanya nanti pasti dikabulkan oleh Allah. Salah kalih niku napa? Dia tidak yakin dengan doanya sendiri. Yang kedua, dia tidak yakin Allah bisa mengabulkan doanya. Kalau Allah kersa ngijabahi panyuwun kula, tidak yakin. Kenapa? Nabi mengatakan fa innallaha la mustakriha lahu, karena Allah itu zat yang tidak ada yang bisa memaksa. Apa hubungannya dengan kehendak? Jadi Bapak Ibu, kehendak Allah itu mutlak. Kalau Allah itu dimintai oleh hambanya, itu adalah memang menjadi kehendaknya Allah mengabulkan doa hamba. Dan Allah tidak bisa dipaksa oleh sesuatu apapun di dalam melakukan kehendaknya. Jadi Allah tidak bisa dipaksa, tapi Allah bisa dirayu. Dengan apa? Dengan cara berdoa dengan sungguh-sungguh. Allah tidak bisa dipaksa.
untuk mengabulkan doa kita. Tapi Allah itu malu. Jika apa? Jika orang yang datang kepada Allah, berdoa kepada Allah tapi tidak diberi, itu Allah malunya luar biasa. Nah, ini hadis yang pertama mengenai kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu tidak ada yang bisa memaksanya. Hadis selanjutnya, wa bihi qala haddatsana Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, akhbarona Syu'aib, telah mengkabarkan kami Syu'aib, Aniz Zuhri, dari Zuhri. Ini sanadnya ada 3 orang. Yang pertama Abul Yaman, yang kedua Syu'aib, yang ketiga adalah Zuhri. Ini kula ajari hadis sedhik. Wonten tulisan hak. Hak itu namanya tahawul. Apa itu tahawul? Berpindah sanad. Jadi Imam Bukhari itu dapat hadis ini dari Abul Yaman, Abul Yaman dapat hadis ini dari Syu'aib, Syu'aib dapat hadis ini dari Zuhri. Hak ini kenapa? Imam Bukhari pindah guru. Yang tadi gurunya bernama Abul Yaman diganti hak. Wa haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail, haddatsani akhi Abdul Hamid, telah menceritakan kepadaku saudaraku Abdul Hamid, an Sulaiman, dari Sulaiman, an Muhammad bin Abi Atik, dari Muhammad bin Abi Atik, an Ibni Syihab, dari Ibnu Syihab, an Ali bin Husain, dari Ali bin Husain, anna Husain bin Ali alaihimassalam akhbarahu, bahwasanya Husain bin Ali mengkabarkan. Terus Abul Yaman akhbarona Syu'aib Aniz Zuhri, lalu sanadnya berpindah dari Ismail, dari Abdul Hamid, dari Sulaiman, dari Muhammad bin Abi Atik, dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Husain, bahwasanya Husain bin Ali mengabarkan kepadanya. Ini adalah apa? Namanya sanad. Anna Ali bin Abi Thalib akhbarahu, bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengkabarkannya. Lah Bapak Ibu, apa kelebihan sanad yang di atas dengan sanad yang di bawah? Sanad hadis yang pertama dengan sanad hadis yang kedua. Kelebihan sanad hadis yang pertama tadi tentang doa tadi itu sanadnya pendek. Kalau yang bawah ini sanadnya panjang. Sanad itu semakin panjang, itu kualitasnya semakin sedikit. Sanad kok semakin pendek, ini semakin mahal harganya. Ini sanad kok saya cedak, niku saya berharga. Nawi contoh, oh aku ki dhisik dadi muridé Pak A.R. Fahrudin langsung. Aku wis pomo tak hitung-hitung wis ping 100 melu pengajiane Pak A.R. Fahrudin. Berarti saya memiliki guru bernama Pak A.R. Fahrudin, sanadnya langsung dengan A.R. Fahrudin. Daripada jenengan gadah guru, gurunya itu pernah menjadi muridnya Pak A.R. Fahrudin. Lah berarti sana jenengan gurune jenengan baru Pak A.R. Fahrudin. Lah lebih kuat mana? Lebih kuat langsung menjadi muridnya Pak A.R. Fahrudin daripada mendapatkan ilmu dari muridnya Pak A.R.
upah. Jadi sanad semakin pendek itu semakin mahal, semakin panjang itu semakin tidak bergengsi lah. Nah, terus dalam dunia para hufat atau para orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, itu biasanya mereka saling membanggakan kalau sanad ngajinya antara dia dengan Nabi itu pendek. Nek saya dawa iku kadang-kadang sing seringane gadah sanad itu saya nggih rada isin kadang-kadang. Sanad saya dengan Nabi dalam ngaji itu hanya 30 orang. Jenengan berapa orang? Saya 35 orang. Berarti masih tinggi sanad saya. Iku nek tenggene ilmu apalan Quran itu seperti itu berharga. Tapi kalau kemutan dawe almarhum Prof. Ali Mustafa Yaakob mengenai sanad hadis, ngeten dawe, sanad hadis itu penting. Yang lebih penting lagi mengamalkan hadis itu yang paling penting. Bagi batin sanad Quran itu penting. Luwih penting meneh napa? Ngamalke Al-Quran itu sing luwih penting. Nah, lalu Bapak Ibu, Anna Husain bin Aliin alaihi wassalam akhbaruhu. Jadi Bapak Ibu ngeten. Di dalam hadis Sahih Bukhari beberapa kali Imam Bukhari itu menyebut keluarga Nabi. Apakah Fatimah, apakah Ali, apakah Hasan, apakah Husain, itu doanya tidak radhiyallahu taala anhu, tetapi kadang-kadang menggunakan doa alaihi salam kepada Ali atau alaihas salam kepada Fatimah, kepada Hasan atau Husain dengan ucapan alaihi salam. Tapi untuk sahabat yang lain, Abu Hurairah, Umar bin Khattab, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan sebagainya, biasanya pasti menggunakan radhiyallahu anhu. Kenapa keluarga Nabi dinamakan dengan doa alaihi salam, sedangkan sahabat Nabi hanya radhiyallahu taala anhu? Ini kata ulama menunjukkan pengagungan Imam Bukhari kepada keluarga Nabi. Jadi saking cintane Imam Bukhari terhadap keluarga Nabi, Imam Bukhari tidak mengucapkan radhiyallahu anhu, tetapi mengucapkan alaihi salam kalau kepada Hasan, Husain maupun Ali bin Abi Thalib. Kalau kepada Fatimah dengan ucapan alaihas salam. Setahu saya seperti itu, disebabkan karena kecintaan Imam Bukhari terhadap keluarga Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taraqahu, beliau datang kepada Ali dan Fatimah, mengetuk pintunya rumahnya Ali dan Fatimah. Wa Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Jadi ceritanya pada suatu malam Kanjeng Nabi itu mendatangi rumahnya Ali dan Fatimah. Kemudian Nabi mengetuk pintu rumahnya Ali dan Fatimah. Sehingga Bapak Ibu, kata sebagian ulama, kalau kita berkunjung ke rumah anak-anak kita ingkang sampun omah-omah, atau kita mau masuk ke dalam kamar anak kita yang sudah balik atau dewasa, etikanya orang tua adalah tetap mengetuk pintu. Jenengan gadah putra sampun omah-omah, kita datang ke rumahnya, adabnya itu mboten gludam-gludung,
blundas-blundus, tetapi kita mengetuk pintu sebagaimana Nabi mendatangi rumahnya Fatimah tetap mengetuk pintunya Fatimah. Itu adabe Kanjeng Nabi seperti itu. Nah, niku adabe ngoten niku. Niku nggih Nabi. Faqala lahum, saat setelah selesai mengetuk pintu rumahnya Fatimah, lalu Nabi bertemu dengan Fatimah. Faqala lahum, Nabi berkata kepada mereka, ala tusalluna, kenapa kalian tidak melaksanakan sholat malam? Itu pertanyaan Nabi kepada Fatimah dan kepada Ali. Jadi Bapak Ibu, jadi Nabi itu datang ke rumahnya Fatimah, datang ke rumahnya Ali, mengetuk pintu. Setelah dibuka ditanya, Ali, Fatimah, tadi kamu sudah sholat malam apa belum? Kata sebagian ulama, di dalam sepenggal hadis ini dikatakan bahwasanya meskipun anak-anak kita sudah dewasa, meskipun anak-anak kita sudah omah-omah, kewajiban orang tua di dalam perkara sholat tidak pernah terputus. Mentang-mentang anaknya sudah dewasa, mentang-mentang anaknya sudah berumur, nah terus wong tuane mboten wani ngelekke salat, itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Terus Nabi itu masih menegur Ali dan Fatimah, kowe ndek mau salat wengi apa ora? Zaman sakniki wonten piyantun ngoten niku nggih termasuk dianggap wong tua sing rewel niku. Pak wis gedhe barang ora sambung kandhani salat wis mudeng aku. Tapi ya tetap dilaksanakan. Terus kewajiban orang tua mengingatkan anak sholat itu berlaku sampai orang tua itu mati. Ya termasuk putrane, ya termasuk putune tetap selalu diingatkan. Sebagaimana Nabi mengingatkan Ali dan Fatimah, kalian semalam sholat tahajud atau tidak? Qala Aliyun, Ali bin Abi Thalib berkata, fakultu, aku menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama anfusuna biyadillah, sesungguhnya jiwa-jiwa kami berada di tangan Allah. Fa idza syaa, apabila Allah berkehendak, ayyab'atsana ba'atsana, kalau Allah berkehendak kita itu bangun, niscaya kita akan bangun. Wahai Rasulullah, iku nggih mantune niku nggih rada kendel Ali niku. Do Kanjeng Nabi nek Gusti Allah ngersakne tangi nggih tangi. Mboten sah gugah ngoten niku. Wah, elok niku. Lah pada Bapak Ibu, padahal apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini perbuatan yang sangat baik. Sebagaimana dalam surah Toha ayat ke-132 Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahkanlah keluarga kalian, perintahkanlah keluarga kamu untuk mendirikan sholat. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-sholat. Dalam surah Toha dikatakan, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Nah ini Nabi melaksanakan perintah Allah, yaitu mengajak keluarganya untuk melaksanakan sholat. Nah,
Tapi Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib itu juga cerdas. Dia menjawab secara tidak langsung. Ali bin Abi Thalib itu menukil firman Allah dalam Az-Zumar 42. Allah mengatakan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah menggenggam nyawa manusia pada saat kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan yang belum mati ketika dia tidur. Jadi orang yang tidur itu nyawanya berada di genggaman Allah. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Saat Allah menahan nyawa yang telah Dia tetapkan kematiannya, dan Allah juga melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang Dia ditentukan. Jadi Allah itu nek ngersake piyantun niku tangi jam pinten ning kersane Gusti Allah. Terus Nabi niku gadah angen-angen surah Toha wa'mur ahlaka bis-shalah, tetapi Ali bin Abi Thalib itu beralasan dengan surat Az-Zumar 42. Kalau Allah ngersake kula tangi nggih tangi to Kanjeng Nabi, nek mboten kersa nggih berarti niku kersane Gusti Allah benten ngoten. Niku alasan. Lah, saat Ali beralasan seperti itu, fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi itu berpaling. Hina qultu, saat Ali bin Abi Thalib beralasan tersebut. Itu bibar Ali beralasan seperti itu, Nabi niku nggih lunga mawon. Tinggal lunga wae. Dijak salat tahajud ra gelem tinggal lunga mawon niku. Walam yarji ilayya syai'an, dan beliau sama sekali tidak kembali. Thumma, kemudian sami'tuhu, kemudian aku mendengar Nabi berkata secara spontan, wa huwa mudbirun yadribu fakhidahu. Niku saking sebele kalih Ali kalian Fatimah, beliau itu memukul pahanya. Wa yaqulu, Nabi mengatakan, Nabi juga berdalil. Apa dalilnya? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu terlalu banyak membantah. Dijak sholat tahajud kok bantah. Nabi tidak mau membantah, tinggal wae nek ra gelem. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang niku nek jenengan gadah murid dikandani kok malah bantah, jenengan gadah putra dinasihati kok bantah, yaitu manusia. Allah mengatakan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu sifatnya sukanya membantah. Nabi pun dibantah oleh mantune piyambak. Gara-gara apa? Nah, tangi niku urusan Gusti Allah, mboten urusan jenengan ngoten niku. Nek wancine kula tangi tahajud nggih tahajud ngoten niku. Lah, lalu Bapak Ibu, kenapa Nabi tidak memaksa Ali dan Fatimah untuk melaksanakan tahajud? Kenapa Nabi tidak memaksa? Karena ibadah sunnah itu tidak boleh dipaksakan terhadap orang-orang tertentu. Yang boleh dipaksa adalah ibadah wajib. Terus ibadah sunnah itu tidak boleh dipaksakan kepada orang-orang tertentu. Tetapi kalau ibadah wajib, maka diperbolehkan untuk memaksa. Contoh, Nabi mengatakan, perintahlah anak-anakmu umur 7 tahun untuk sholat. Umur 10 tahun kalau tidak mau sholat, maka pukullah. Nah, karena sholat wajib itu hukumnya wajib,
maka orang tua berhak untuk memaksa. Tapi kalau urusan sholat sunnah, maka seorang pemimpin atau orang tua tidak boleh memaksakan anak-anaknya. Lah itu jawaban Nabi nggih sae, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Tapi nggih sing ditulung mboten purun. Nah, jadi Bapak Ibu, intinya dalam hadis ini Allah itu memiliki kehendak. Tetapi kehendaknya adalah kehendak syariah. Apa kehendak syariahnya? Manusia diminta untuk melaksanakan sholat malam. Tapi manusia ada yang sholat malam, ada manusia yang tidak sholat malam. Nah, tergantung kebutuhan. Kalau butuh sholat malam ya sholat, kalau tidak butuh ya tidak butuh. Bapak Ibu yang hormati, kirang langkung sampun 50-an menit kula matur teng ngajengipun panjenengan menawi wonten leresipun saking Allah, kelentunipun saking kula piyambak. Iki ampun diicalaken, mugi-mugi mboten ical. Nah, terus kula niku wingi ngaos pengaos tumut munadzarah. Nah, rencana kula bibar munadzarah ngisi teng Solo. Niku kula sampun beto kitab. Iku jebule pit motor kula niku wonten cemendel kitab niku pas udan, lah kudanan niku. Kudanan terus kitab kula niku akhire napa nggih? Kembloh. Alhamdulillah gadah cadangan iki. Gadah cadangan iki alhamdulillah. Nah, saderenge kula tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada saya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah? Anak. Terus yang kedua, kembali di luar materi. Jalannya dengan koma. Apa? Koma. 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 Oh, ikoma. Koma. Waktu misalnya kita sudah keramat rakaat kedua misalnya, atau sholat di rumah atau di masjid, sudah rukuk atau sujud dalam rakaat kedua. Kalau kita dengan koma, apa itu mutlak harus putus itu tidak dilanjutkan, atau mungkin ada usul bisa langsung masuk kalau rekaman terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya pertama tentang anak, apakah orang tua nanti akan bertanggung jawab? Jawabannya iya. Orang tua itu pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah mengenai apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kullukum mas'ul wa kullukum, setiap orang itu akan kullukum mas'ulin wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang itu memiliki tanggung jawab dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka yang menjadi didikannya. Termasuk apa? Termasuk anak. Tapi Bapak Ibu, Allah itu tidak meminta pertanggungjawaban kita di dalam hasil. Kalau kita itu dimintai tanggung jawab karena hasil, maka Nabi Nuh akan dimintai pertanggungjawaban terhadap anaknya yang tidak beriman. Nabi Lut akan dimintai tanggung jawab terhadap istrinya yang durhaka. Terus itu tidak ada hubungannya. Hubungan kita adalah kita yang dimintai tanggung jawab adalah usaha kita, tidak hasil kita. Kita sebagai orang tua sudah memilihkan sekolah yang paling baik, sudah memilihkan teman yang paling baik,
di rumah juga kita memerintahkan anak-anak kita untuk sholat, wadene naudzubillah min dzalik, bocah merantau kok mboten pati jelas, nah, sudah di luar daripada kemampuan kita. Jadi kita berusaha sebaik mungkin, sudah berusaha gitu, dicarikan, karena ngeten, kalau anak itu sudah rusak, kalau kita itu salah memberikan pendidikan yang salah, jadi luwih larang dandani daripada kita memberikan pendidikan yang baik. Terus tanya, apakah orang tua itu boleh memilihkan teman buat anak? Ya orang tua itu harusnya memilihkan teman buat anak, mboten bocah golek kanca karepe dhewe. Nah, ini kadang-kadang itu pas liburan itu kan kata bocah-bocah mulai gembel kata gitu. Pas liburan itu nganggo sarung dan sebagainya, itu la haula wala quwata illa billah. Itu kalau di luar jangkauan orang tua, ya orang tua tidak dimintai tanggung jawab. Jadi tanggung jawab kita itu apa? Dalam proses menyuruh anak kita menjadi anak baik, itu yang menjadi tanggung jawab kita, bukan hasil. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita punya pikiran seperti ini. Ini kadang-kadang pola pikir yang salah. Ini yang salah. Kalau seorang istri dia tidak solihah, maka itu akan membuat suaminya masuk ke dalam neraka. Kalau sering mireng ngoten niku. Ceramah-ceramah, nek wong lanang ora iso didik bojone, wah, sok ben bakal keseret ning ngene neraka. Nah, kalau logikanya seperti itu, maka Nabi Lut itu orang yang pertama kali masuk neraka gara-gara tidak bisa didik istrinya. Itu tidak ada hubungannya. Seorang suami didik istrinya sebaik mungkin, tapi ewadene kok bojone ngoten niku terus, jenengan pegat kok isik tresno, nah nggih pun, nah sudah. Nah kalau saat ini Nabi Lut sing dadi wong sing terdakwa pertama kali gara-gara tidak bisa didik istrinya. Nah, jadi tidak ada namanya apa gitu. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Orang itu tidak dimintai pertanggungjawaban kecuali atas apa yang dia usahakan. Terus ya kita sudah berusaha sebaik mungkin. Ya pengennya wong tua anake nggih apik kabeh. Tapi kadang-kadang nek enek pitik ngendok 8 koplak setunggal biasa jarene. Nggih, lah pitik ngendok 8 kok netes kabeh HP, luar biasa namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai sudah komat tetapi masih melaksanakan sholat sunnah. Jawabannya adalah tergantung. Kalau sholat sunnahnya itu dalam keadaan tahiyatul akhir, maka dilanjutkan meskipun sudah iqomah. Tapi kalau sudah komatnya berlangsung, tapi baru rakaat pertama baru membaca Al-Fatihah, lebih baik dibatalkan sholatnya. Nah terus bagaimana? Dia mendapatkan pahala niat apa? Niat melaksanakan sholat sunnah. Ini posisi ini sudah tahiyat akhir, maka lebih baik dilanjutkan. Tapi kalau rakaat pertama atau rakaat kedua dia baca Al-Fatihah, sebaiknya dibatalkan. Betul nggih? Setahu saya seperti itu. Niku kula nate tangkat kalih guru kula, jawabane ngoten niku. Itu jawabane saking guru kula ngoten niku. Sampun? Nggih, monggo Pak. Ribut? Datang ke masjid. Ada orang yang salat. Maka saya akan melaksanakan sholat. Tahu-tahu setelah selesai sholat sunnah, maka saya melaksanakan sholat maghrib. Kalau saya itu sah atau enggak? Sah. Jawabannya sah. Orang sholat wajib bermakmum kepada orang sholat sunnah. Apakah sah? Sah hukumnya. Itu nggih, hukumnya sah. Di dalam fikih hukumnya sah. Ini mboten tahu mulai Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nggih, monggo Pak.
Untuk apa? Witir. Apa? Foto. Foto cucu. Oh, privat ngaji. Oke. Nggih. Bagaimana hukum privat ngaji? Ngoten nggih. Yang pertama, sebenarnya ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Ini kaidah yang pertama. Ilmu itu kita yang mendatangi, bukan ilmu yang datang kepada kita. Jadi Imam Malik itu pernah punya kasus, beliau Imam Malik, Imam Bukhari itu diminta untuk ngajar anaknya gubernur, tidak pernah mau. Nek gelem kon rene, nek ora gelem wegah. Iku gagah. Zaman dulu seperti itu. Sehingga para ulama itu dulu didatangi, tidak mendatangi penguasa. Jadi ilmu itu sebaiknya didatangi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, lah kalau itu ilmu mendatangi orang yang belajar, maka sebaiknya meling kula setunggal. Niki kula sering angsal cerita saking orang-orang yang ngelesi privat. Kadang-kadang bocahe dereng siap, gurune sudah siap. Kadang-kadang rumangsa wong tuane wis bayar larang, rodok ngremehke. Jadi apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan. Asalkan wibawa orang yang mengajar putune niku harus tetap dijaga, muruahnya dijaga. Jangan mentang-mentang bayar larang akhirnya rada diremehke. Itu kalau sering dapat cerita ada orang yang ngelesi bocah cilik, niku tekan ngomah bocahe urung adus. Pak Ustadz, nunggu anaknya mandi dulu ya. Itu namanya tidak menghormati. Ya seharusnya kalau yang ngelesi sudah datang, anaknya sudah siap. Nggih wonten wedange, nggih wonten rotine, ini memuliakan ilmu niku. Nah, niku. Terus ngapunten, ibunya nek klamben kudu sing genah. Anake kon nganggo jilbab, ibuke nganggo kathok cendak. Sing ulang buyar niku. Piye niku jawane niku? Niku sering ngeten niku. Nah, niku sing jelas. Ngoten Pak nggih. Jadi pada dasarnya ilmu itu didatangi. Tapi kalau ilmu mendatangi harus punya etika orang yang memanggil ilmu tersebut. Ngoten nggih? Monggo diakhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.